Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak dimanapun kamu berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pekan kali ini saya ingin membagikan lagi narasi yang penting tentang penyebab dan cara mengatasi induk kambing yang tidak mau menyusui anaknya. Karena kelahiran anak itu memang selalu dinanti-nantikan ya, termasuk kelahiran anak kambing. Namun penantian panjang selama kebuntingan atau kehamilan seringkali berujung tidak menyenangkan. Seringkali ditemui induk kambing tidak mau menyusui anaknya. Kan kita sering menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Jika sudah seperti ini, maka harapan masa depan anak-anak kambing ini akan terancam sebenarnya. Memisahkan anak dari induknya kemudian disusui sendiri itu tentu saja memiliki resiko yang sangat besar bagi kelangsungan ternak kambing. Berbeda dengan sapi perah yang tidak bermasalah jika di sapi sejak hari pertama kelahiran dengan cara memisahkan induk dari anaknya, tapi berbeda dengan kambing. Sebenarnya di sini dibutuhkan apa yang disebut dengan mothering ability gitu ya. Mothering ability adalah kemampuan induk untuk menjaga dan merawat anak-anaknya setelah dilahirkan gitu ya. Mothering ability dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, sebenarnya secara genetik perbedaan bangsa kambing memiliki mothering ability yang juga berbeda-beda tergantung jenisnya. Namun secara lingkungan, mothering ability ini dipengaruhi oleh sangat banyak varian, banyak hal lah gitu ya. Nah, pada pekan kali ini saya ingin membagikan 5 hal pengaruh lingkungan yang paling sering menyebabkan induk kambing tidak mau menyusui anaknya. Yang pertama tentu saja yang paling kita sering temui itu karena kelahiran pertama. Induk kambing yang baru pertama kali melahirkan itu sangat wajar bila induk kambing tidak mau menyusui anaknya. Ini wajar, sering terjadi gitu ya. Induk kambing seharusnya secara naluri memang langsung menyusui anaknya ketika melahirkan. Namun terkadang induk kambing terkadang ini harus dilatih terlebih dahulu gitu ya. Hal ini terjadi karena selama hidupnya induk kambing itu tidak memiliki perjuangan yang lebih dalam mempertahankan hidup, sehingga kemampuan untuk melindungi anaknya juga menurun gitu karena biasa sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi untuk kasus-kasus kelahiran pertama ini? Cara mengatasinya adalah setelah melahirkan, induk kambing itu diikat dengan menggunakan tali agar tidak pergi jauh dari anaknya. Gunakan aja tali yang pendek gitu ya. Kemudian peternak seharusnya membantu anak kambing agar bisa segera menyusui. Ini jadi diasistensi ya. Caranya adalah dengan memegang induk kambing pada bagian badan, kemudian mengarahkan anak kambing ke puting susu ibunya sambil mengelus-elus bagian pangkal ekornya. Hal ini dilakukan karena biasanya induk kambing akan menjilati pangkal ekor anak kambing ketika sedang minum. Ini yang treatment yang bisa kita lakukan jika kelahiran pertama. Nah, bagaimana di kasus kedua jika induk terlalu muda? Nah, kambing betina yang tidak segera dipisahkan dari pejantan ketika masa pubertas atau dewasa kawin, ini sangat mungkin terjadi perkawinan muda gitu ya. Ini tolonglah di manage lah indukannya gitu. Pengaruh dari perkawinan muda ini adalah kambing sebenarnya belum siap untuk merawat anak, tetapi sudah terlanjur bunting misalnya. Hal ini menyebabkan induk kambing belum mampu untuk merawat anaknya sendiri gitu ya. Air susu yang mampu dihasilkan oleh induk kambing juga belum optimal, belum mencukupi kebutuhan kebutuhan anakan yang dilahirkan gitu loh. Nah, biasanya induk kambing yang hamil terlalu muda ini juga nggak bisa maksimal ya jumlah anak yang dilahirkan. Yang paling sering itu hanya satu ekor gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jika induk kambing ini mampu menghasilkan susu, maka anak kambing dibantu seperti pada cara yang pertama tadi, yaitu diikat indukannya kemudian anaknya disusuin gitu ya. Namun langkah ini tidak hanya dilakukan pada saat setelah lahir saja, harus dipantau
hingga induk itu mau menyusui secara mandiri. Apabila induk kambing tidak mau menyusui anaknya hingga beberapa kali percobaan, beberapa kali kita coba, maka anak kambing itu harus diberi milk replacer gitu ya, pengganti susu lah gitu. Nah, produk yang bisa digunakan kamu bisa belilah gitu. Nah, yang ketiga yang sering terjadi juga adalah anak kambing itu terlalu sering kita pegang gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Salah satu penyebab induk kambing itu tidak mau menyusui anaknya adalah karena anak kambingnya itu terlalu sering dipegang-pegang gitu ya. Selama ini mungkin peternak menganggap bahwa hal itu hanya terjadi pada misalnya hewan peliharaan seperti kelinci gitu ya. Namun ternyata tidak. Kambing pun juga memiliki kepekaan yang hampir sama gitu ya. Anak kambing yang terlalu sering dipegang atau terkena bau induk lain, maka dia tidak dikenali lagi oleh induknya atau dianggap bukan anaknya gitu loh. Hal ini karena induk kambing mengenali anaknya melalui bau yang similar dengan bau dirinya, kan seperti itu, secara insting hewannya seperti itu gitulah. Makanya jangan terlalu sering dipegang gitu loh. Gak usah dipegang, kenapa? Kecuali kalau untuk menyusui, untuk melakukan treatment di nomor 1 dan nomor 2 tadi gitu kan, itu lain hal lah gitu. Cara ngatasinya gimana jika sudah seperti ini? Apabila memang harus memegang anak kambing, sebaiknya jangan terlalu sering. Kalaupun harus memegangnya, bisa menggunakan perantara misalnya karung ataupun kain yang bersih. Artinya tangan kita lapisi gitu loh. Bisa dengan sarung tangan juga bisa, dengan karet tangan juga bisa gitu loh. Sehingga perpindahan bau badan manusia melalui keringat itu tidak menempel di bulu-bulu dan kulit kambing tadi, sehingga induknya itu sulit untuk mengidentifikasi, mengenali anaknya gitu loh. Kan kasihan kalau udah seperti itu. Kemudian yang keempat, biasanya juga terjadi pada kambing yang lahir prematur. Induk kambing yang melahirkan anak prematur biasanya belum memiliki kesiapan untuk merawat anaknya. Hormon oksitosin yang berfungsi untuk sekresi susu ini belum terbentuk dengan baik gitu ya. Hal ini menyebabkan induk kambing mau tidak mau menyusui anaknya dan seringkali justru mengusir anaknya gitu ya. Misalnya dengan cara ditendang-tendang gitu. Anak kambing yang lahir prematur juga memiliki daya tubuh yang rentan ya, ketahanan yang rendah gitu, sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Kalau sudah lahir seperti ini, tentu kita mau nggak mau ya agak repot sedikit lah, bekerja keras lah gitu. Tapi nanti saya akan menjabarkan juga penyebab dan cara mengatasi supaya kambing lahir tidak prematur gitu ya. Karena sayang, kita sudah menunggu kehamilannya, ternyata lahirnya prematur, sehingga kita perlulah melakukan upaya mitigasi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan supaya kejadian itu tidak terjadi gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jika induk kambing belum menghasilkan susu, ini sebaiknya anak kambing itu dipisah dari induknya gitu. Kemudian anak kambing ditempatkan dalam box hangat semacam inkubator lah kalau manusia gitu ya, dan dipantau secara intensif. Air susu yang diberikan juga dapat berupa milk replacer tadi atau susu pengganti tadi, atau kolostrum dari induk kambing lain yang mungkin lahir bersamaan. Ini bisa juga, atau misalnya ada induk yang kelimpahan susunya banyak gitu kan, itu bisa juga dilakukan. Maka ada juga yang faktor kelima adalah induk atau anakan kambing yang memang sakit gitu ya. Jika keempat kemungkinan di atas ternyata tidak ada yang sesuai dengan kondisi sebenarnya yang patut kita curigai, ada kemungkinan bahwa induk kambing itu tidak mau menyusui anaknya karena sakit, atau anaknya yang sakit. Bisa kedua-duanya kan gitu. Misalnya induknya sakit, anaknya juga sakit kan gitu. Sudah jelas itu, biasanya dia nggak mau menyusui. Induk yang tidak mau menyusui ini mungkin terkena penyakit mastitis lah yang paling sering ya. Tetapi perlu diperiksa terlebih dahulu dengan cara meraba puting dan ambing kambing tadi, di bagian puting dan ambing ya. Jika kambing merasa kesakitan, maka kemungkinan terkena mastitis sehingga dia enggan untuk menyusui karena sakit kan gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jika induk kambing atau anak kambing sakit, terutama sakit mastitis ini,
segera ambil tindakan pengobatan. Penyakit mastitis yang menyerang induk itu dapat berakibat kematian pada induk, juga pada anaknya yang masih membutuhkan kolostrum tadi kan gitu. Sedangkan penyakit pada anak kambing memiliki potensi kematian yang jauh lebih tinggi justru. Nah, itu 5 hal guys yang biasa kita temui jika indukan tidak mau menyusui anaknya. Semoga narasi tadi membantu pemahaman kita semua sehingga kita semakin canggih lah, semakin paham lah bagaimana beternak dengan baik gitu ya. Saya terus berharap dukungan dari kawan-kawan untuk subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini sehingga semakin berkembang, bermanfaat tentunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.